warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Salam budi luhur. Kembali lagi di mata kuliah jaringan komputer dan komunikasi data. Hari ini kita sudah masuk pertemuan kedua. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai dampak dari jaringan terhadap kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita juga akan membahas mengenai peran dari jaringan komputer di jaringan manusia. Kemudian kita juga akan membahas mengenai karakteristik dari arsitektur jaringan seperti fault tolerance, scalability, dan quality of service serta security. Kita bahas sedikit sejarah dari jaringan komputer itu sendiri. Dimulai pertengahan tahun 1960-an. Nah, dilihat seperti gambar yang di sudut kanan atas, itu ada mainframe komputer. Jadi bentuknya sangat besar seperti lemari, sirkuitnya belum seperti sekarang, hanya sangat besar sekali, di mana komputer ini masih bekerja secara sendiri, standalone device. Belum bisa berkomunikasi dengan komputer lainnya, jadi hanya bisa dioperasikan sendiri, belum bisa berbagi resource, belum bisa berbagi data dengan komputer yang lainnya. Kemudian tahun 69 muncul proyek ARPANET. Nah, sebenarnya proyek ARPANET ini merupakan proyek militer awalnya, kemudian diadopsi oleh sipil, dimulai dari pertukaran paket di antara jaringan antar kampus seperti UCLA, Stanford, UC Santa Barbara, dan Utah University. 71 program email pertama diluncurkan, bertahan sampai sekarang, dan juga berdampak kepada industri pos atau pengiriman surat. Nah, kemudian tahun 80-an masuk ke eranya jaringan lokal atau local area network (LANs) ke rumah-rumah. Kemudian tahun 1990 baru muncul TRIPL-W atau Internet Networking, di mana TRIPL-W ini dimulai dari Tim Berners-Lee di Eropa, kemudian diadopsi untuk sipil. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah peta tahun 1971 bulan September, pertukaran paket antar beberapa universitas seperti Stanford, UCLA, kemudian MIT, kemudian Carnegie. Dampak daripada jaringan terhadap kehidupan kita sehari-hari, eksistensi manusia ini salah satu yang esensial adalah kebutuhan untuk berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Nah, kalau kita lakukan sendiri, semuanya itu akan kesulitan. Saat ini banyak orang tidak bisa lepas dari gadgetnya atau smartphone-nya untuk berinteraksi, baik melalui sosial media ataupun melalui game. Apalagi saat ini smartphone itu fitur-fiturnya sudah sangat canggih. Nah, bermain game online bisa sambil berkomunikasi, menyusun strategi, dan lain sebagainya. Komunikasi ini sangat-sangat penting, sama seperti pentingnya kebutuhan kita akan udara, kemudian air, makanan, dan juga tempat tinggal. Kalau kita tidak berkomunikasi, maka kita akan kesulitan tanpa adanya kerjasama, tanpa terbentuknya komunikasi ataupun jaringan sosial, maka mungkin saja dunia itu tidak akan semaju seperti saat ini. Jaringan saat ini. Nah, kalau kita lihat misalnya kita bisa belajar misalkan dari rumah, ketika teknologi sudah mendukung, infrastrukturnya tersedia, mau nggak mau kita menyesuaikan, jadi semuanya serba online. Tidak hanya di bidang pendidikan, bidang yang lain pun, perkantoran, misalkan ketika kita mau mengurus dokumen untuk keperluan sipil, misalnya mengurus kartu keluarga, mengurus KTP, nah pendaftarannya itu sudah online, kemudian prosesnya melalui online, dapat hasil filenya juga berupa
online, bahkan nanti bentuk fisiknya itu bisa dikirimkan ke alamat rumah. Jadi benar-benar kita nggak ketemu, hanya memanfaatkan teknologi. Dan teknologi itu server ada, klien ada. Untuk menghubungkan antara klien dengan server dibutuhkan yang namanya jaringan. Kita bisa bekerja, belajar, bermain menggunakan yang namanya jaringan saat ini. Beda dengan sekitar tahun 90-an misalkan, internet itu masih barang langka. Bahkan di tahun 2000-an itu tidak semua orang memiliki yang namanya smartphone. Tapi saat ini smartphone bukan lagi merupakan barang mahal. Hampir semua orang sudah menggunakan dan memiliki dengan spesifikasi yang berbeda-beda. Nah, punya perangkat canggih kalau tidak punya jaringan atau tidak terhubung ke jaringan percuma juga. Perangkatnya jadi standalone, hanya bisa dipakai mungkin hanya bermain game offline, melihat galeri foto. Dengan adanya jaringan kita bisa mencari informasi, mengirim pesan, mengirim surat elektronik, bermain game online. Nah, seperti itu. Nah, manusia itu bisa berbagi ide atau berkomunikasi secara instan dengan yang lainnya untuk mewujudkan ide tersebut. Misalkan kita punya ide untuk pengembangan sebuah komunitas. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk mewujudkan ide tersebut? Yaitu kita bertukar pikiran, sharing, saling berkomunikasi, mendapat masukan, berdiskusi, kemudian bisa melakukan hal tersebut untuk kemajuan dari society atau masyarakat kita. Kemudian, nah kalau kita lihat ya, ini masing-masing individu bisa terhubung atau bermain game dengan teman-teman yang berada di benua yang berbeda. Jadi dengan teknologi kita bisa memanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Nah, ini awal-awal jaringan data dulunya itu berbasis karakter informasinya, itu antara komputer yang terhubung di sistem. Nah, kalau sekarang tidak hanya teks tapi bisa juga membawa suara bahkan video. Nah, kalau kita malas ngetik, sekarang kita bisa menggunakan voice note. Kemudian untuk rapat misalnya kita tidak perlu lagi ketemu dalam satu ruangan yang sama, apalagi harus jaga jarak. Kita bisa dari masing-masing, kita bisa menggunakan platform seperti Google Meet. Nah, jadi selain uh, itu bisa menggunakan Zoom. Kalau ini hanya teks, ini juga teks dan juga bisa menggunakan grafik seperti stiker-stiker. Converge untuk rekaman platform itu memungkinkan untuk melakukan komunikasi instan. Nah, terhubung ke platform yang umum. Community global, membentuk komunitas global tanpa terhalang oleh jarak. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, device ke device, kemudian medium, ini butuh rule untuk bisa menghubungkan. Nah, rule nanti akan kita bahas di slide yang berikutnya. Dulu, misalnya sebuah device ketika ingin terhubung dengan device lainnya, dia harus sejenis. Misalkan komputer dengan komputer. Misalkan telepon itu harus dengan telepon. Ini pemancar, ada perangkat penerimanya seperti siaran televisi atau siaran radio. Nah, jadi kalau ingin nonton televisi harus pakai televisi, mendengar radio harus menggunakan radio, dan mau pakai telepon harus mau nelpon harus pakai telepon. Nah, tapi sekarang enggak, itu yang disebut dengan converged network, dimana kita bisa memiliki perangkat smartphone terhubung ke jaringan. Nah, di jaringan itu kita bisa menonton televisi, bisa melakukan komputasi, mengetik dan lain sebagainya, terhubung dengan teman-teman, mendengar radio, semua bisa dilakukan di satu jaringan saja. Misalkan salah satu produk dari IndiHome, Triple Play, bisa akses internet, bisa nonton, kemudian bisa melakukan telepon juga. Itu disebut dengan converged network, cukup
menggunakan satu kabel saja dari modem. Kalau dulu kan misalkan ada antena TV, ada kabel sendiri ke antena telepon, ada kabel sendiri ke tiang telepon. Komputer juga sama seperti itu. Komunikasi yang terjadi di network centric world secara terpusat, kita bisa mengakses banyak hal, online banking, world news, kemudian amaran cuaca, kondisi lalu lintas. Nah, dengan adanya hal ini kita bisa mendapatkan informasi secara real time. Akan tetapi yang perlu diperhatikan dari sini adalah kita harus berhati-hati, misalnya ketika mendapatkan sebuah berita. Banyak berita-berita yang sumbernya belum tentu valid atau disebut berita hoax, jadi perlu diklarifikasi, cari sumber yang lain. Untuk melakukan online banking transaksi di sini pastikan tidak menggunakan jaringan yang tidak diketahui bagaimana mekanisme di dalamnya, seperti misalkan wifi publik di mana orang lain bisa terhubung ke situ. Itu harus perlu hati-hati. Kemudian dalam menginstal aplikasi juga sama, karena aplikasi itu ketika ingin diinstal dia butuh beberapa izin, misalnya untuk mengakses file, kemudian kamera atau galeri. Itu perlu diperhatikan apakah aplikasi tersebut benar-benar membutuhkan kamera misalnya. Kalau tidak perlu, harusnya bisa dicurigai, karena dengan dia bisa mengakses kamera atau galeri, berarti si pemilik aplikasi tersebut bisa terhubung ke aplikasinya dan bisa melihat isi dari smartphone kita. Makanya banyak beberapa APK yang tersedia di Play Store itu akhirnya diblok oleh Google. Kenapa? Karena di dalamnya ada semacam script atau baris perintah yang disisipkan untuk mencuri data-data dari pengguna aplikasi tersebut. Nah, kalau misalnya kita lihat ini instant messaging zaman dulu, kemudian ada blog, email, leisure. Bagaimana jaring ini bisa merubah bagaimana cara kita belajar. Kalau kita dulu kita ingin belajar masuk perpustakaan, kita harus datang ke perpustakaannya. Sekarang kita cukup mengakses repositori saja, misalnya repositori kampus kita, repositori.ac.id. Kemudian tinggal akses alamat perpustakaan kita bisa membaca buku, jurnal, dan sebagainya cukup dari rumah saja. Ini tentunya bisa lebih efektif dan efisien, tidak perlu datang. Untuk datang kita butuh biaya transportasi. Jadi pelajar dari berbagai lokasi yang berbeda bisa bekerja secara bersama-sama. Misalnya mengerjakan tugas. Kalau kita bisa memanfaatkan Google Doc, jadi tidak ada alasan kalau dulu kita mengerjakan tugas kumpul di satu tempat yang sama, misalkan rumah seseorang, karena sekarang semuanya serba online dan kita harus jaga jarak juga karena pandemi. Nah, tinggal invite saja nanti melalui alamat email, nanti bisa edit barang-barang dokumennya, kemudian bisa saling berkomunikasi juga, berbicara lewat chatnya. Kalau mau diskusi, kita bisa memanfaatkan juga platform yang lain yang kita gabung antara Google Doc dengan misalkan dengan WA. Kita bisa menggunakan voice note ataupun menggunakan teks, jadi sangat-sangat efisien. Kemudian change the way we work, sekarang juga sama. Dulu mungkin istilah WFH ini tidak populer karena anggapan kita kalau kita bekerja di rumah itu lebih banyak santai dibandingkan kerja. Tapi saat ini mau nggak mau paradigma tersebut sudah harus dirubah. Meskipun di rumah kita masih tetap bisa produktif mengerjakan hal-hal yang bisa dilakukan secara mandiri. Nanti ketika misalnya butuh untuk ide-ide, bisa dilakukan dengan berkomunikasi dengan atasan atau dengan rekan kerja yang lainnya. Kalau ada file yang harus segera dikirim, kita bisa mengirim bentuk filenya. Yang perlu ditandatangani, kita bisa menggunakan tanda tangan digital. Materai digital juga sekarang sudah tersedia. Kemudian untuk berbelanja makanan bisa melalui e-commerce.
banyak tersedia. Oke, kita kembali lagi. Ini dari tadi kita sudah bahas komunikasi. Nah, kira-kira komunikasi itu apa? Nah, ini ada gambar di sini. Ada dua orang ngomong, istilahnya berkomunikasi. Kita tahu komunikasi, tapi maksud komunikasi itu apa? Untuk mengartikan komunikasi tadi, melihat dari gambar ini, singkatnya komunikasi itu kalau kita lihat dari sini, kita lihat gambar ini, kita bahas. Yang pertama, saya akan menggunakan bahasa isyarat. Kata yang kedua ini, saya tidak mengerti bahasa isyarat. Bagaimana kalau menggunakan catatan saja? Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, seperti itu. Jadi, komunikasi itu adalah bertukar informasi antar dua orang atau lebih menggunakan metode atau bahasa yang disetujui. Nah, agar supaya komunikasi tadi bisa berjalan dengan baik atau sukses, bisa dimengerti atau dipahami, maka yang pertama syaratnya kita mengetahui siapa pengirim dan siapa sebagai penerima. Yang kedua, kita setuju metode komunikasi yang digunakan, misalkan tatap muka, lewat telepon, lewat surat maupun lewat foto. Kemudian yang ketiga ini adalah menggunakan bahasa yang umum dan menggunakan tata bahasa atau grammar supaya tidak salah persepsi, bahasa yang bisa dimengerti. Jangan kita menggunakan bahasa yang kita sendiri yang tahu, lawan bicaranya tidak tahu. Nantinya komunikasinya itu tidak akan berjalan sukses karena informasinya tidak akan sampai. Kemudian waktu dan kecepatan penyampaian informasi tersebut juga mempengaruhi. Dan konfirmasi atau acknowledgement. Nah, di dunia kita ini misalkan kita mau komunikasi face to face nih, kita akan ketemu, janjian dulu di mana tempatnya, mau atau tidak, bisa atau tidak, seperti itu. Kalau bisa pertemuannya dilakukan, itu namanya acknowledgement atau konfirmasi kalau di kita. Nah, di jaringan juga sama, karena komunikasi antar perangkat itu meniru komunikasi yang dilakukan oleh manusia. Misalkan bagaimana sih router sama switch bisa berkomunikasi? Sama seperti tadi, ada acknowledge-nya, disebut dengan three-way handshake dulu, membangun koneksi setelah establish, nanti baru bisa dilakukan pertukaran datanya dimulai. Untuk mengatur hal tersebut disebut dengan rules atau protokol di dunia jaringan. Namanya protokol, kalau kita melihat di pemerintahan itu ada protokoler, fungsinya untuk apa? Nah, biasanya untuk mengatur, dalam arti protokol itu sendiri adalah aturan. Jadi dia yang menjamin bahwa komunikasi itu bisa berlangsung dengan baik meskipun beda-beda merek perangkat. Misalnya HP Xiaomi berkomunikasi dengan HP Samsung, kemudian router Cisco berkomunikasi dengan Cisco, beda merek, beda vendornya, tapi bisa berkomunikasi. Karena apa? Sudah diatur. Jadi aturannya itu satu, berapa, sehingga pesannya bisa disampaikan dan bisa dimengerti dengan teknik yang digunakan tadi. Jaringan manusia tadi, nah itu fundamental bagi di jaringan komputer. Nah, kalau kita lihat di sini untuk triple W sendiri, protokol yang digunakan adalah HTTP, email ada SMTP untuk pengirimannya, kemudian ada POP untuk menarik email tersebut atau menarik pesan masuk, ada IMAP juga. Nah, untuk instant music ada SMPP, Oscar, IP telepon ada SIP, Session Initiation Protocol. Kemudian arsitektur dari internet. Ini terkait dengan fault tolerance, scalability, QoS, dan security. Apa itu fault tolerance? Fault tolerance ini adalah batasan dari dampak dari hardware maupun
hardware ataupun software yang gagal melaksanakan tugasnya dan dapat secara cepat merecover ketika ada kegagalan. Dia akan secara cepat memperbaiki kegagalan tersebut. Contohnya menggunakan redundant link atau pad di antara sumber dan tujuan dari sebuah pesan. Kalau kita ada redundant connection, pad atau link, artinya dia memiliki banyak perangkat yang terhubung, sehingga ketika ada sebuah kegagalan dia bisa memilih jalur lain. Ini yang berwarna hijau jalurnya PC yang terhubung ke alamat di internet. Dia menggunakan di sini ada 4 router yang lingkaran ini. Maka ketika dia sampai ke router pertama, dia akan melihat tabel routingnya ke tujuan tersebut yang paling cepat melalui router yang ini, router yang di depannya ini. Nah, tapi karena ketika sudah sampai di sini ternyata router ini tidak aktif atau sedang down, maka akan dialihkan ke jalur kedua yang berwarna hijau ini. Jadi yang tercepat itu mungkin lewat yang warna oranye ini, yang lurus langsung, tapi karena ini tidak aktif, maka dicari jalur alternatif yang kedua lewat yang warna hijau, sehingga mungkin ada delay sedikit, tetapi secara cepat itu nanti akan langsung diperbaiki sehingga kliennya tetap bisa mendapatkan konten. Nah, misalkan ketika lagi Zoom tiba-tiba putus atau patah-patah atau lagi mengirim tapi tidak sampai-sampai pesannya, maka orang mungkin akan lebih malas menggunakan jaringan, mending langsung dikirim saja suratnya. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya contoh circuit switching, bagaimana pada jalur ini lewat telepon dulu. Ketika salah satu jalur sudah didedikasikan untuk sebuah panggilan, maka dia tidak bisa digunakan untuk panggilan yang lain. Jadi ketika ada telepon yang lain, harus lewat telepon switch yang tidak digunakan supaya fungsinya komunikasinya tidak terganggu. Kemudian ada paket switching. Paket switching ini awalnya mengandung blok informasi address berbentuk QQQ atau belum tahu, tapi nanti ketika sudah diketahui nanti akan dirubah. Ada source address, alamat pengirim, destination address, alamat tujuannya, penerimanya, kemudian urutan atau sequence number. Nah, fungsi sequence ini adalah ketika paket data besar dipecah fungsinya agar traffic yang ada di jaringan tersebut tidak padat. Bayangkan ketika misalkan kita streaming, nah itu harus secara kontinu. Kalau seandainya didedikasikan seperti telepon tadi, maka paket data orang lain tidak bisa lewat di jaringan tersebut, maka dipecah kecil-kecil. Nanti ketika sampai di penerimanya disusun kembali sesuai dengan urutannya. Jadi ada prioritas transmisinya. Misalkan untuk video stream itu berbeda prioritasnya ketika kita hanya browsing biasa. Nah, kemudian ada scalability. Ini ada kemampuan penambahan user baru. Jadi jaringan itu memungkinkan dengan pembagi seperti perangkat switch atau hub tanpa mempengaruhi performance dari jaringan itu sendiri. Jadi ini tergantung atau terkait dengan manajemen jaringan. Nanti kalian sebagai admin harus bisa mengatur. Nah, kalau kita lihat di sini scalability di internet arsitektur, jaringan itu terdiri beberapa tier 1, 2. Komunikasi tier 1 tentunya lebih cepat karena server-server, root, DNS itu semuanya berada di tier 1. Jadi cara kerjanya dari local ISP masuk ke tier 2, kemudian ke tier 1. Kalau misalnya nanti terhubung ke local ISP yang ada di benua lain, nah itu nanti akan ada urutannya ke tier 1 di benua tersebut, masuk ke tier 2 baru sampai ke tujuan. Nah, untuk melalui tier-tier ini mungkin ada biaya sewa di antara ISP, biaya data istilahnya. Makanya internet itu bayar. Nah, kayak gini ya. Ini
di mana DNS server ini akan mengupdate dimulai dari tier 1 dulu baru turun ke tier yang di bawahnya. Oke, kemudian quality of service, mekanisme kontrol yang fungsinya adalah memberikan prioritas yang berbeda. Ini penting sekali, misalnya terkait penggunaan algoritma atau routing. Misalnya kalian bisa bandingkan satu algoritma dan algoritma lainnya, yang mana yang lebih baik untuk jaringan kalian. Bukan berarti algoritma yang kalian tidak pilih itu tidak baik, itu biasa tergantung kebutuhan masing-masing. Mungkin di jaringan orang lain yang kalian tidak pilih bisa lebih baik, bisa saja. Ini contoh dari QoS-nya. Streaming kalau tidak ada QoS patah-patah, dengan ada QoS dia bagus, lancar. Kemudian vital transaction, kalau ada delay harganya bisa naik, misalkan untuk saham atau kripto. Kemudian download halaman web akan sedikit lebih lama datangnya tanpa QoS. Ini kemudian priority in QoS, ini telepon, suara, kemudian financial transaction dan web, halaman web. Tentunya suara lebih diutamakan karena harus continue. Nah, web page ini yang paling terakhir. Kalaupun dia telat, gambar akhirnya tetap utuh atau halaman webnya tetap utuh. Kemudian ada security. Nah, terkait dengan keamanan, hati-hati sekali kita menggunakan jaringan, terutama jaringan publik. Jangan sampai jaringan yang digunakan sudah dipasang alat sniping, sehingga komunikasi antara kita dengan server bisa disadap. Gunakan protokol-protokol yang aman, misalkan untuk akses web gunakan HTTPS terenkripsi. Misalkan ingin menggunakan remote access menggunakan SSH. Kalau untuk pengiriman file bisa menggunakan atau terhubung ke jaringan yang lain, bisa menggunakan VPN yang mendukung IP secure dan pengamanan lainnya. Nah, kalau kita lihat fungsi dari keamanan jaringan adalah yang pertama untuk menjamin kerahasiaan, kemudian juga bisa menjamin integriti komunikasi. Nah, kalau confident kerahasiaan, gunakan data enkripsi sehingga komunikasinya ini tidak bisa dipecahkan. Jadi kalau orang lain mungkin bisa mendapatkan isi komunikasinya, tapi tidak mengerti isi komunikasinya karena tidak memiliki kuncinya. Jadi mungkin dia melihatnya tidak beraturan. Nah, kemudian user authentication secara untuk memastikan apakah yang mengaksesnya benar-benar orang yang berhak. Nah, kemudian ada digital signature untuk integrity. Untuk memastikan kesejahteraan kita menggunakan firewall. Nah, supaya tidak terkena DDoS. Kalau sudah terkena DDoS, orang lain yang ingin akses jadi nggak bisa. Karena server kita sibuk untuk membalas paket DDoS tadi. Akibatnya apa? Ya, service yang sedang dijalankan tidak bisa diakses oleh banyak orang sehingga customer atau pengakses menjadi males. Misalkan kita punya toko online yang kita kelola sendiri, karena DDoS orang mau belanja jadi nggak bisa. Kemudian membuat arsitektur jaringan yang redundant, punya dua jalur. Salah satu implementasinya bagaimana jaringan lokal. Ya, artinya kita harus memiliki minimal dua sumber internet dengan memanfaatkan failover. Misalkan SP1 kita menggunakan Telkom, SP2 kita menggunakan Icon Plus. Ketika dua-duanya up, kita bisa menggunakan load balancing. Ketika SP jalur satunya sibuk, bisa dialihkan ke SP2. Tapi kalau sedang misalkan SP1-nya down, kita bisa menggunakan failover dari load balancing tersebut. Jadi sumbernya nanti akan dialihkan ke ISP2-nya sehingga klien atau pengguna di jaringan tentunya akan mendapatkan ketersediaan akses terhadap internet itu mungkin sekitar 99% kecuali dua-duanya down, tapi itu kasus yang sangat jarang. Kemudian kita ada nih ancaman-ancaman jaringan, identity, criminal, cheat, kompetitor, fraudster. Nah, fungsi dari keamanan jaringan adalah melindungi kita dari pencurian identitas, tindakan kriminal, dari orang yang curang, kemudian daripada kompetitor,
kemudian penipu. Untuk bisa melindungi kita dari berbagai tindak kejahatan tadi, kita membutuhkan yang namanya access policy, kemudian firewall, kemudian data encryption, agar bagaimana kita hidup, kemudian bagaimana kita belajar, bagaimana kita bermain, dan bagaimana kita bekerja akan aman dan nyaman. Nah, untuk elemen di jaringan sendiri ada device, kemudian medium. Nah, kalau device ini ada seperti laptop, televisi, ada telepon. Nah, medianya atau mediumnya bagaimana perangkat itu bisa terhubung secara bersama-sama, bisa melalui kabel. Kalau televisi bisa pakai antena gelombang radio ya, pemancar gelombang radio. Ada pesan. Nah, ini elemen-elemennya, ada device, kemudian medium, ada pesannya, kemudian ada rules-nya atau protokol tadi. Dan work device yang pertama ada desktop, yang ini yang umum. Ada laptop, server, itu logo-logonya seperti itu, IP pun, LAN media, kemudian ada wireless media, kemudian ada router, wireless router, ada cloud, ada WAN media. Nah, nanti untuk di praktikumnya simulasi kita akan belajar menggunakan simbol-simbol ini, makanya harus dipahami. Nah, bagaimana device ini terhubung? Nah, yang end device yang digunakan orang, nah medianya di sini bisa kabel, kemudian di sini kalau dilihat yang router 4 ini, nah ini medianya yang warna hijau ya. Kemudian pesan yang dikirim dari user ke user tadi. Ini jaringan LAN. Pertemuan kali ini sampai di sini. Jika ada pertanyaan nanti bisa melalui Google Classroom ataupun bisa menggunakan WA Group. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.